Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yusron Rozaid. Hari ini kita mempelajari tentang materi fungsi linier, penerapannya dalam bidang ekonomi. Salah satunya adalah penawaran pasar. Kemarin kita sudah membahas tentang permintaan pasar. Selanjutnya kita hari ini tentang penawaran pasar. Hukum penawaran, kita harus tahu dulu, penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Ada hukum penawaran, yaitu hubungan searah. Jadi atau disebut juga hubungan positif antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Berdasarkan hukum ini, apabila harga barang itu meningkat, maka menyebabkan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut meningkat. Karena sama-sama meningkat, maka hubungannya ini harga dan kuantitas, yaitu penawaran, itu dinamakan searah. Searah ini maka positif, selupnya nanti positif. Dengan asumsi hukum penawaran ini, semua faktor lain dianggap tetap, ceteris paribus. Yang dimaksud tetap artinya faktor lain tidak ikut mempengaruhi hubungan dua variabel ini. Dengan yang asumsi yang lain tetap atau ceteris paribus. Kurva penawaran ini kebalikan dari kurva permintaan. Jadi menggambarkan fungsi harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Di dalam kurva penawaran ada dua hal, yaitu pergerakan kurva dan pergeseran kurva, sama dengan kurva permintaan. Nah, ini bisa dilihat bahwa ketika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan naik. Nah, ini pergeseran kurva dari kiri ke kanan, gambar B. Nanti kita jelaskan di belakang. Kurva individu dan kurva pasar juga sudah dibahas di kurva permintaan. Bedanya, kalau kurva penawaran individu itu adalah dari sisi penjual, kalau kurva permintaan dari sisi pembeli. Kurva penawaran pasar, maka kita tahu penawaran pasar adalah kumpulan penawaran individu. Jumlah dari seluruh atau banyak kumpulan individu dinamakan agregasi, sama. Perbedaannya dengan kurva permintaan, hukum penawaran disebut juga dengan hukum penawaran yang miring ke atas, the law of upward sloping supply. Jadi kemiringnya, slope-nya itu ke kanan atas. Ini contohnya. Ada penawaran individu yang terdiri dari 4 orang, dan total dari 4 orang tersebut yang menawarkan dinamakan penawaran pasar. Kita lihat, nah ini ketika posisi di J ke I, gitu ya, ketika harga itu 1500 dan JGI, maka penawaran pasarnya seperti ini. Ketika harga 1000
gitu ya, nggak ada yang beli. Nah, gitu. Ketika harga naik, maka penawaran juga naik, gitu ya. Nah, sama dengan kurva permintaan, ada yang dibahas dalam kurva penawaran, yaitu pergerakan sepanjang kurva penawaran. Seandainya ada yang menawarkan di pasar itu satu orang yang bernama Nurul. Ini adalah gambarnya. Titik ini 0 1000 itu adalah di J, ya, dan seterusnya. Nah, jika titik-titik harga dan permintaan Nurul, penawaran dari Nurul digabung menjadi sumbu titik-titik gitu ya, yang kemudian di diagram Cartesius tampak seperti garis segini. Maka ini gambar dari pergerakan sepanjang kurva. Itu misalkan dari harga 1500 ke 2000 gitu ya, naik gitu, berarti jumlah permintaannya itu naik dari 5 ke 10. Nah, gitu. Harga naik, harga naik, maka orang yang menawarkan akan naik. Kan logikanya begini. Kalau suatu barang itu harganya murah, misalkan dulu ada suatu barang, ketika harga itu tinggi, maka semua orang berlomba-lomba untuk menjual. Itu terjadi pada kasus di Indonesia yang sangat ramai, yaitu anturium, kemudian batu akik. Maka banyak orang yang berjual pelan akik karena apa? Harganya tinggi. Batu akik. Sebaliknya, di kurva, yaitu pada misalkan dari pilihan A, B ke B, yaitu harganya 5.500, yang menjual penjualnya itu menawarkan banyak tuh. Misalkan penjualnya Nurul, ya, 45. Tapi coba kalau harganya turun, maka akan sedikit yang berusaha menjual. Seringkali ini terjadi ketika barang sudah harganya murah sekali, maka banyak orang yang tidak ingin menjual. Pergerakan A itu berupa kenaikan, sementara pergerakan B berupa penurunan. Artinya ketika harga turun, maka permintaan turun. Ketika itu kurva pergerakan B. Ketika harga naik, maka orang yang menawarkan barang juga naik. Saya seringkali salah menggunakan kata-kata permintaan, mohon maaf, ini materinya penawaran gitu. Jadi kalau saya mengucapkan permintaan, yang saya maksud adalah penawaran. Nah, pergeseran kurva penawaran seperti di kurva permintaan terjadi juga masalah ini, hukum ini pada kurva penawaran. Kurva penawaran bisa bergeser karena apa? Jumlah produsen, harga input, teknologi produksi, dan sebagainya. Contohnya, dalam kasus ini saya mencontohkan faktor jumlah produsen. Contoh,
ketika penjualnya hanya Nurul gitu ya, ini maka grafiknya seperti ini. Jadi yang warna biru ini penjualnya hanya satu orang. Ketika harga 1.500 gitu ya, maka jumlah barang yang ditawarkan ketika penjual Nurul saja itu 5 unit. Tapi jika kemudian jumlah penjualnya banyak 1.500, di harga 1.500 ada Nurul sebanyak 5, Marco sebanyak 2, dan Ola sebanyak 6, maka ada berapa yang jumlah barang yang ditawarkan? Ada 13. Maka 13 yang ditawarkan dan harga 1.500, kurvanya akan seperti ini. Dan jika semua titik-titik di harga dan jumlah yang ditawarkan semuanya dari 3 orang ini dikumpulkan, maka akan membentuk kurva warna coklat muda seperti berikut. Inilah yang dinamakan kurva penawaran yang bergeser. Nah, coklat atau orange ini ya. Baik, berikutnya tentang jenis-jenis elastisitas penawaran. Ada koefisien E sama dengan 0, namanya inelastis. Contohnya barangnya sama persis. Begitu juga dengan elastisitas yang lain. Jika E elastisnya itu di antara 0 dan 1, kurang dari 1, maka inelastis. Yang dinamakan inelastis atau tidak elastis itu tidak molor. Apanya tidak molor? Persentasenya, kemolorannya delta Q dibanding delta P. I sama dengan 1, namanya elastis uniter, contohnya kebutuhan sekunder. Perubahan harga 1% itu juga menyebabkan perubahan barang yang ditawarkan sebesar 1% juga. Ada yang berikutnya, elastisitas E kurang dari 1 tetapi kurang dari tidak terhingga, dinamakan elastis. Sementara jika E lebih dari 1 tapi lebih dari 1 tapi hampir atau tidak terhingga, dinamakan elastis sempurna. Ini contohnya. Yang contoh A, perfectly inelastis atau elastis inelastis, tidak elastis sempurna. Jadi inelastis sempurna. Nah, inelastis itu namanya tidak elastis. Apanya yang tidak elastis? Q-nya yang tidak elastis. Coba, harga naik tetapi Q-nya tetap 100. Namanya inelastis. Misalkan harga naik 25%. Tetapi Q-nya itu tetap 100. Harga naik tetap 100. Maka delta Q-nya sama dengan 0. 0 dibagi berapapun akan menghasilkan 0. Maka inelastis sempurna. Berikutnya adalah inelastis. Inelastis itu jika nih quantity persentasenya naik 10%, sementara harga naik 22%. Banyakan mana harga, persentase harga dibanding persentase ini? Lebih banyak persentase harga. Karena persentase kenaikan quantity lebih sedikit, namanya tidak elastis. Lebih banyak perubahan pada harga. Jadi harga itu menyebabkan mulur sedikit pada quantity. Perubahan banyak pada harga hanya akan menyebabkan perubahan mulur sedikit atau melar sedikit pada quantity. Ini contohnya. Naik 10% pada quantity dibagi naik 22% pada harga. Harganya
kira-kira 0,5. Kurang dari 1 namanya inelastis atau tidak elastis. Nah, ini adalah contoh C ketika dinamakan unit elastis atau unitary elastis. Karena apa? Harganya naik 22%, kuantitinya juga naik 22%. 22% pada delta Q dibagi 22% ya tetap sama dengan 1. Maka ini namanya unitary elastis. Nah, yang dia adalah elastis supply. Jadi ini yang dinamakan elastis supply. Kenapa dinamakan elastis? Elastis itu kan melar. Coba lihat. Dari 100 Q-nya naik menjadi 200. Sementara harga naik dari 4 ke 5. Nah, artinya seandainya harga ini naik 22%, sementara quantity naik 67%. Lebih banyak kan? Lebih banyak naiknya Q. Molor Q-nya. Melar sekali. Namanya elastis. Nah, yang terakhir adalah perfectly elastis supply. Namanya elastis sempurna pada penawaran. Yaitu harganya tetap, tapi kuantitinya itu berubah-ubah orang yang menawarkan. Ini namanya perfectly elastis atau elastis sempurna. Ini berikutnya kuncinya adalah ingat kita harus membandingkan delta Q. Jika lebih besar dari delta Q namanya elastis. Atau maaf, jika lebih besar persentase perubahan pada delta Q namanya elastis. Jika lebih kecil perubahannya pada delta Q namanya inelastis. Ini contoh menggunakan perhitungan. Nah, harga di awal 45.000. Orang yang menawarkan hanya 35 orang atau 35 barang yang ditawarkan. Tapi ketika harga 50.000, orang berlomba-lomba menawarkan. Yang menawarkan semakin banyak menjadi 48. Maka jika dihitung delta P-nya itu 11,1%, delta Q-nya 37%. Maka rumusnya kan delta Q berarti 37 dibagi 11. Maka 3,3. Ini namanya elastis. Kenapa? Karena delta Q itu persentasenya lebih besar daripada delta P. Ini molor. Delta Q molor sedikit persentasenya, delta P banyak. Itu ya. Namanya elastis. Berikutnya adalah inelastis sempurna jika contoh berikut. Harga naik 25 ke 50, penawarannya tetap 50-50. Namanya ini tetap di 50, namanya inelastis sempurna. Atau tidak elastis sempurna. Nah, ini adalah yang inelastis saja. Delta Q-nya naik 55,71%, sementara delta P-nya naik 25%. Berarti kan banyakkan harga naiknya. Selama kenaikannya itu lebih tinggi harga daripada Q, maka dinamakan inelastis. Karena persentasenya lebih sedikit. Tidak mungkin lebih dari 1, selalu lebih kecil dari 1. Karena yang delta Q-nya lebih kecil daripada pembaginya, delta P. Ini yang unitary elastis ya. Delta P-nya harga naik 100%, ternyata barang yang ditawarkan naik 100%. 100 bagi 100 sama dengan 1. Yang contoh berikutnya adalah elastis sempurna.
elastis sempurna ini harga 50.000 terus, tapi harga barang itu delta P-nya jika 50.000 tidak pernah naik, tidak pernah turun, ya. Apa yang terjadi? Delta Q-nya itu naik terus, gitu, ya. Maka dinamakan elastis sempurna. Molor sekali delta Q-nya. Baik. Faktor apa yang mempengaruhi elastisitas penawaran? Yaitu ada di sini jumlah produsen, ya, jumlah alam, barang substitusi, biaya produksi, kemajuan dan perubahan teknologi. Tadi kan sudah disebutkan contohnya juga. Nah, ini tugas. Kerjakan 2 soal saja, jawab di kolom komentar, tulis nama, NIM, dan kelas. Pilih 2 soal saja. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Silakan milih 2 soal yang Anda mau jawab. Contoh, jika terjadi bencana alam sehingga banyak petani gagal panen, apa yang terjadi pada harga, naik atau turun? Jelaskan dengan asumsi faktor lain tidak berubah, disertai contoh produk. Nah, jawabannya, jika terjadi bencana alam sehingga petani gagal panen, apa yang terjadi? Harga naik atau turun? Nah, itu aja. Bagaimana yang kedua, bagaimana barang substitusi dapat mempengaruhi harga dan kuantitas penawaran? Jadi substitusi itu adalah barang pengganti, dapat mempengaruhi harga dan kuantitas penawaran. Kapankah harga akan turun? Ketika semakin banyak barang substitusi. Bagaimanakah kuantitas penawaran dari barang pertama? Karena ada barang substitusi. Yang ketiga, jelaskan disertai contoh barang. Bagaimana biaya produksi dapat mempengaruhi harga dan kuantitas? Kalau biaya produksi suatu barang yang akan dijual itu harganya, biayanya naik, menyebabkan harga naik atau turun. Nah, ketika biaya produksi ini naik, maka harga naik atau turun, pengaruhnya kuantitas akan naik atau turun, dan sebagainya. Jelaskan juga untuk yang keempat, bagaimana perubahan teknologi mempengaruhi harga dan kuantitas barang. Demikian dari saya, selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.